Rahayu, 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 salam Nusantara dan salam persaudaraan. Saya lanjut ya. Ya. Sarasean yang kemarin Minggu malam Sabtu Pahing, Senin Pahing ya. Waktunya Eko Buwono diturunkan kan. Ini juga ada perdebatan, ya bukan perdebatan ya, omong-omongan masalah ini. Ilmu karang. Sebenarnya ilmu karang itu yang kayak gimana? Ini bukan menurut saya. Kalau Wahyu Eko Buwono, kunci paweling asmu mejel singkir, itu bukan ilmu karang. Itu wangsit. Itu wahyu. Bukan karangannya Kanjeng Romo Semono, bukan. Ilmu karang beda lagi. Nah ini loh ya. Jenengan harus paham itu. Bedakan mana yang ilmu karang dan bedakan mana yang wahyu. Soalnya itu nanti jurusannya itu mana yang harus kita ikuti. Ya. Jangan jenengan punya pendapat bahwa semua ilmu itu baik, semua ilmu itu ini dan itu, ya memang iya. Ya. Kalau diambil dari segi keutamanannya ya namanya semua ilmu itu pasti baik. Apalagi ilmu itu tadi cocok dengan perilaku jenengan, ya pasti jenengan bilang itu ilmu yang baik. Ini bukan masalah itu. Kayak ilmu kasampurnan, jenengan bandingkan dengan ilmu Jaya Kawijaya atau ilmu Kanuragan, sama-sama ilmunya loh ya. Ya, jenengan mau pilih yang mana? Ya nggak usah dipikir, pasti jenengan akan mengatakan lebih pilih ilmu kasampurnan. Ya tuh, nah ini loh. Makanya belajar ilmu itu nggak syukurangger gitu ya. Apa itu syukurangger? Bos pokoknya belajar dan jenengan teliti dulu. Ya. Ini jenis ilmu apa gitu loh, dasarannya apa ya. Kalau di Islam itu sanatnya apa, kalau di Nusantara ya di ajarannya Romo Resi ya. Yang kita bicarakan itu soal milirannya siapa, wahyunya Romo Resi mana kan gitu ya. Ikut Romo Resi Budo Jawi Wisnu atau Romo Resi Purwo Ayu Mardi Utomo atau Romo Resi Kapribaden Kaluhuran ya, Romo Semono sendiri kan gitu ya. Itu yang harus jenengan perhatikan supaya jenengan tidak terjebak dengan ilmu karang. Itu dulu yang jenengan garis bawah. Terus yang kedua, kenapa sih Pak D kita itu kok tidak disarankan untuk belajar ilmu karang? Gini loh, ilmu karang itu sebenarnya dipakai hanya untuk kegayuan marang sampurnaning urip. Nggak kayak ilmu wangsit, nggak kayak wahyu. Ya, nggak ngomong ilmu ya, nggak kayak wahyu atau wangsit. Ya, kalau wahyu atau wangsit, jenengan pelajari, jenengan perhatikan dan jenengan jalankan dengan baik. Ilmu ini ya, wahyu atau wangsit ini tidak akan menyebabkan jenengan cuma sampurnaning urip, tapi sampurnaning pati juga jenengan dapat. Nah, kita semuanya itu kan yang dimaui itu ya. Janganlah kita ini hanya mendapat kebaikan di dunia, tapi di akhirat kita tidak mendapatkan kebaikan, malah justru mendapatkan celaka kan gitu. Nah, dan ilmu karang itu tidak menyapai ke sana. Nggak ada ilmu karang itu membicarakan masalah sampurnaning pati, mesti membicarakan masalah sampurnaning urip. Itu aja yang dibicarakan. Katanya Romo Mbambe dulu itu ilmune menungso sing mlaku nyenting. Ya, mlaku nyenting itu mlaku miring. Jadi ya miring ke kiri, ya atau miring ke kanan nggak tahu, pokoknya miring. Jadi nggak lurus gitu loh. Disebut nggak lurus atau mlaku miring ini karena dapatnya cuma satu. Harusnya kita ini kan dapatnya dua-duanya. Sampurnaning urip kita juga dapat, sampurnaning pati juga kita bisa dapat. Nah itu berarti jenengan ini nggak melaku nyenting, nggak melaku miring ya. Tapi
Tapi kalau jenengan mempelajari ilmu karang, menjalankan ilmu karang dengan cara mati-matian, nah sebenarnya jenengan ini sudah menuju jalan yang celaka. Itu dulu kalau Romo Ajengan yang saya di pondok pesantren itu ngomongnya gini, orang-orang yang belajar ilmu karang sebenarnya niatnya itu bukan ilahi antal maksudi waridoka matlubi, bukan itu. Apa itu ilahi antal maksudi waridoka matlubi? Jenengan tahu? Duh Gusti panjenengan ingkang dados tujuan kula, ridho panjenengan ingkang kula upadi, kan gitu. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya. Akhir dari tujuan hidupku dan ridhomu lah yang aku harapkan. Itu orang-orang yang mengikuti wahyu wangsit ya. Yang tidak mengikuti ilmu karang itu selalu itu patokan, ingin kembali kepada Gustinya ya, dan ingin mendapatkan ridhonya. Tapi kalau orang yang belajar ilmu karang, wah ini beda lagi ya. Namanya dia ilmu karang, larinya ya mesti ke kanuragan, kejaya kawijayan, ilmu kejadukan, ilmu kekuatan ya. Jadi urip iki mang direkodaya, diridho peksa, dipasutapani supaya sing jenenge keramat iki mang muncul. Lah, jadilah orang-orang yang seperti itu. Yang punya ilmu ini, punya ilmu itu, bisa ini, bisa itulah itu. Ya cuma itu ya Pak Dap. Ya iya cuma itu aja yang memang itu yang diharapkan, memang itu yang dia kejar-kejar kok. Memang dia kejar-kejar apa? Ya kejar-kejar itu. Ya apa punya jaya kewijaya ya, supaya orang itu kalau melihat saya itu langsung tersepona ya. Saya ngomong sengomong orang itu nurut semua ya. Saya mempunyai kapribawaan atau kewibawaan yang sangat luar biasa. Nah itu kan kadang-kadang nggak cuma itu Pak Daya, ada menjurus yang lebih ekstrim. Iya, ada yang menjurus yang lebih ekstrim dengan istilah ilmu kanuragan itu. Dibawa tewembak gak kena, dibawa cok gak suwe, diobong gak meletek, diracun gak mate. Lah, cari jaya kawijayan yang model kayak begitu. Dan semuanya itu gak terlepas dengan yang namanya ilmu karang itu tadi. Mujodoyo kawigatan, gitu ya Pak Dea. Ya, mujodoyo kekuatan. Jadi kekuatan yang ada di dalam diri ini tadi dipasutapani. Tujuannya jelas, hanya mengharapkan itu tadi, kejayaan. Namanya jaya kewijayaan itu kejayaan. Jadi mele opo solo gusilo ya patrapo sing kaya opo, itu tujuannya enggak supaya dia itu semakin hari semakin suci, enggak supaya dirinya ini semakin hari semakin ke dalam dan bisa bertemu dengan Gusti, bukan itu tujuannya. Kok seperti ya Pak De ya, orang yang mengikuti keridone angen-angen dan mengikuti keridone budi pekerti, iya ngetutno lakune nafsu ambek ngetutno lakune angen-angen, harapannya seperti itu. Ya apa ya Pak De ya, saya punya satu mantra yang kalau saya jalankan itu Pak De ya, terus orang itu kalau saya ajak ngomong mesti nurut sama omongan saya ya. Semua orang yang lihat saya ya, jangankan kok perempuan Pak De, bahkan laki-laki lo lihat saya itu bisa punya rasa senang. Nah itu kan yang diharapkan, sehingga saya itu cari sandang pangan itu gampang. Nah, semuanya orang itu selalu berbelas kasihan kepada saya kan gitu. Terus saya punya satu ilmu yang saya tidak bisa diganggu oleh apapun, yang nggak bisa disantet, nggak bisa dipelet, nggak usah dicelakakan dengan cara apapun lah. Yang gitu-gitu itu kan apa namanya kalau nggak ilmu karang? Kan ilmu karang semua ya. Iya, itu ilmu karang.
Nah, ilmu karang sendiri itu terciptanya gimana, Pak? Ya, ilmu karang itu terciptanya ya dari Panyuwun, dari Sabdo ya. Leluhur-leluhur kita dulu seperti itu. Bertapa gitu ya. Terus munajat kepada Gusti. Gimana caranya supaya ilmu yang beliaunya ciptakan ini tadi itu mustajabah, dikabulkan, diberikan karomah atau keramat, sehingga leluhur kita waktu itu bisa mengucapkan sabdo woro. Kok sopo anak putuku yang belajar ilmu iki, anak putuku mang mesti kedulungan jaya kawijayan yang seperti iki. Nah itu maksudnya kan itu tujuannya. Kayak saya gini ya umpamanya, saya mempelajari apa itu, bukan mempelajari, saya menciptakan satu jenis ilmu pengasihan. Ya, setelah ilmu pengasihan itu tadi, ya kasembadan, ya kinabulan, ya diberkati. Ya. Saya bisa berteriak, mengeluarkan sabdo woro. Ya. Siapa aja yang mengikuti ilmu ini, yang mengamalkan ilmu ini, orang itu akan mendapatkan kekuatan yang seperti ini. Seperti apa? Ya seperti yang saya ciptakan. Dalam hal ini dalam bentuk makhluk pengasihan. Nah, wis jenengan rasakan sendiri, jenengan nalar sendiri. Nanti jadinya kayak gimana? Ya. Kan pasti jenengan akan paham loh. Dengan omongan saya yang gewamblang kayak begini loh, jenengan pasti paham loh. Jadi semua ilmu-ilmu karang yang jenengan jalankan itu tidak satupun yang mengarah kepada kesucian diri. Enggak ngamba jalani kemakrifatan, enggak ngamba jalani kanirwanan. Ya, enggak menjalankan yang namanya faktiru ilowo, enggak. Jenengan cuma mendapatkan apa yang jenengan minta. Ya ujung-ujungnya apa yang jenengan dapatkan? Ya cuma kebaikan di dunia. Ya. Padang gangsar jembar sakabene perkawis kula wonten ing alam dunya. Nah, ini di sana nggak tahu. Kan itu yang saya maksud. Amung kegayuan marang sampurnaning urip, tapi gak tahu mikir kegayuan marang sampurnaning pati. Ya, ada juga kemarin itu yang nyangkal begini, tapi kan nggak apa-apa tuh Pak. Kita selesaikan dulu urusan kita di dunia ini, kegayuan sampurnaning urip lah. Sebenarnya saya bukan ngomong nggak apa-apa, nggak boleh ya. Karena orang itu kalau sudah bermain ilmu karang, dia sudah keenakan di situ. Mau naik lagi dan meninggalkan itu loh sulit gitu loh ya, sulit ya. Karena dia sudah merasa kegampangan di situ, sudah merasa nyaman di zona itu tadi. Ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah tahu jalannya kasampurna, ya, sudah mengerti bab masalah dalane sampurnaning urip lan pati, ya ketawa aja. Ketawanya itu gini. Kalau memang kamu mempelajari ilmu yang seperti itu, ilmu karang yang maksudku ya. Terus tujuanmu itu supaya kamu seperti ini. Sebenarnya di alam kasampurnaan yang kayak begitu itu pasti ngikut kok. Pasti ngikut. Karena itu sudah kodrat garis pinasten. Ya. Samaannya dengan jenengan kalau menanam padi, di situ ilalang mesti tumbuh. Tapi kalau jenengan menanam ilalang atau alang-alang, nggak usah mimpi padi tumbuh di situ. Kalau jenengan itu berusaha lari ke alam kasampurna, ya otomatis sampurnaning urip itu pasti dapat. Berburu negeri akhirat ya Pak. Iya. Iya, benar itu. Makanya daripada jenengan menghabiskan energi, ya, baik pikiran, tenaga maupun harta, ya,
serta waktu ya, hanya untuk mempelajari ilmu karang yang hasilnya cuma melaku nyenting, melaku miring, dapatnya sampurna ning urip to, apa enggak mending jenengan jalankan dua-duanya dengan cara tidak mempelajari ilmu karang, mempelajari wahyu, mempelajari wangsit. Makanya ya, jenengan semua yang merasa pelaku kunci atau sudah merasa menjadi seorang putra Romo ya, sama Kanjeng Romo Semono kan dikasih popeling yang kayak begitu. Ojo belajar ilmu Jaya Kawijaya, ojo belajar ilmu karang, supaya jenengan ini nggak kena yang namanya hukum belo gitu loh ya. Jenengan nggak kena hukum belo, jenengan nggak menggok nganan menggok ngiri ya. Karena itu tadi, karena jenis daripada ilmu karang itu nggak ngarakno jenengan ini lerep lan wening. Itu yang bikin jiwa jenengan itu terus meronta-ronta, pikiran jenengan terus kemana-mana, perasaan jenengan itu terlalu banyak karep. Makanya di situ kan Kanjeng Romo kan disebut ilmu karang itu nangekno budi pekerti lan budine angen-angen, kridone angen-angen lan kridone budi pekerti ya. Bikin jenengan ini tulul lama, terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak bayangan, terlalu banyak kekarepan ya. Nah, yang ditakutkan itu kalau jenengan sudah masuk ke dalam alam itu, wis kadung keenakan di zona itu, lepasnya itu loh sulit gitu loh. Bener, karena saya dulu pernah ngalami. Wis kadung keenakan di situ ya Pak Dia. Iya. Wis rumangsa awak iki isuk ngene karena duwe mantra iki, isuk ngono karena duwe mantra iku. Lah itu. Dengan jenengan selalu merasa bisa ini dan itu karena jenengan merasa punya ilmunya, punya mantranya. Akhirnya jenengan monteng-monteng di situ terus. Mau naik sulit. Kalau Roma Ageng dulu bilangnya itu mlebu nang alam Majenggo Seto. Apa itu Pak? Alam begalan. Itu jenenge kebegal. Pelaku spiritual yang kebegal, itu pelaku spiritual yang senang memuja ilmu karang. Kebegal di situ. Akhirnya untuk mempelajari ilmu kasampurnan itu, waduh, nggak usah tanya, jadi sulitnya setengah mati. Dan jenengan untuk melepaskan itu tadi loh, ekas melepaskan itu tadi loh, nggak mungkin bisa. Kebayang-bayang terus sama itu tadi. Ya, keramatnya montro, kodame montro, dan dedek bengek montro itu tadi jenengan kegudo itu terus. Sing rumangsa eman. Oh, saya dulu mempelajari sudah selama itu Pak De, masa saya lepaskan begitu aja lah itu. Sawering dulu itu saya dapat anak-anak yang kayak begitu. Aku lek golek ya wangi lho Pak De, tak ewangi poso, tak ewangi malek, tak ewangi ngebleng, tak ewangi itu lah iya. Itu yang saya maksud, sehingga jenengan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa untuk bisa mencapai ilmu kasampurnan itu tadi. Mak nang ngono-ngono terus. Mandek-mandek ya. Jadi jenengan pahami ini baik-baik ya. Jenengan putar berkali-kali, jenengan resapi ya. Supaya jenengan tahu besar mana manfaat dan celakanya
fadilah dan kemudaratannya itu loh besaran mana gitu. Kalau jenengan bisa sadar ya syukur, kalau jenengan nggak sadar ya lanjutkan aja memuja ilmu-ilmu karang yang kayak begitu ya. Nggih, sampun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.